Jam waker tua meraung keras di sudut kamar, pukul 04.30. Amar membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa berat, seolah baru saja digiling mesin pres. Ia menoleh ke samping, melihat Sinta masih terlelap dengan selimut tipis menutupi tubuhnya yang kurus. Suara kipas angin tua yang berderit jadi musik latar pagi-pagi itu. Dingin merambat dari lantai ke tulangnya. Amar duduk, memegangi punggungnya yang nyeri, lalu menghela napas panjang. "Sudah pagi lagi," gumamnya lirih. Ia berdiri, menyambar handuk yang tergantung di paku pintu, lalu menuju kamar mandi sempit di belakang rumah. Air sumur yang dingin menggigit kulitnya. Ia menggigil, tapi tak ada waktu untuk manja. "Kalau kesiangan, potong gaji lagi," katanya pelan, bicara pada dirinya sendiri. Sinta menyusul bangun beberapa menit kemudian, masih setengah mengantuk. "Mas, kamu belum makan ya?" tanyanya sambil mengusap matanya. Amar keluar dari kamar mandi dengan rambut basah menetes-netes. "Nggak usah repot, tempe semalam masih ada kan?" jawabnya. Sinta mengangguk pelan, lalu masuk dapur dan mulai menggoreng ulang tempe. Dapur mereka sempit, hanya cukup untuk satu orang berdiri. Kompor gas kecil, panci hitam berjelaga, dan tumpukan piring plastik memenuhi meja. Bau minyak goreng cepat menyebar. Amar duduk di lantai, mengenakan seragam pabriknya yang pudar. Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara sendok bergesek dengan piring enamel. "Raka masih tidur?" tanya Amar pelan. "Masih, nanti aku bangunin jam 6. Hari ini dia ada senam di sekolah," jawab Sinta. Amar mengangguk. "Uang jajan Raka masih cukup kan?" Sinta diam sejenak, lalu berkata pelan, "Cuma tinggal 2.000, tapi nggak apa-apa. Nanti aku titip cilok sama Bu Darmi, siapa tahu laku." Amar terdiam, matanya menatap kosong ke lantai. Ia berdiri, lalu mencium kening istrinya. "Maaf ya Sin, aku belum bisa ngasih lebih." Sinta menahan senyum, matanya basah. "Yang penting kita masih bisa makan bareng, Mas. Itu cukup buatku." Motor tua mereka sudah menunggu di luar. Knalpotnya bocor dan suara mesinnya meraung kasar. Amar menyalakan mesin dengan 2 kali tendangan. Ayo, jangan rewel hari ini," katanya pada motornya sendiri. Di jalan, langit masih gelap, hanya lampu-lampu jalan yang redup menemani. Ia melewati deretan orang-orang yang juga sedang berangkat kerja, wajah-wajah lelah yang tidak asing. "Pagi Mar," sapa Pak Tono, tetangga sesama buruh. "Pagi Pak, gajiannya belum juga naik ya?" balas Amar sambil tertawa kecil. "Naik sih, tapi harga beras naik duluan," jawab Pak Tono sambil mendorong sepedanya. Mereka tertawa, tapi getir. Di pabrik, dunia terasa seperti lorong waktu yang tak pernah berubah. Mesin-mesin besar berdentam, udara panas, dan bau besi memenuhi ruangan. Amar bekerja di bagian pengepakan. Hari ini targetnya 1.200 dus. "Mar, cepetan. Kalau nggak selesai, bagian kita yang disalahin lagi," seru temannya, Doni. Iya, sabar. Tangan gue bukan mesin bro," sahut Amar sambil menyeka keringat. Di sela kerja, mereka sering berbincang singkat. "Gue kemarin ke rumah sakit, anak demam. Bayarannya 200.000, BPJS gue nunggak," keluh Doni. Amar hanya mengangguk, lalu berkata, "Gue juga nunggak 3 bulan. Gaji segini cuma cukup buat napas, nggak lebih." Malam tiba saat Amar sampai rumah. Sinta sedang melipat baju dari cucian tetangga, duduk di lantai dengan lampu 5 watt yang temaram. Raka sudah tidur, peluk boneka plastik yang sudah hilang matanya satu. Amar meletakkan helm dan duduk di samping istrinya. "Gimana jualan ciloknya?" tanyanya. "Lumayan, laku 10 bungkus. Tapi Bu RW belum bayar yang kemarin," jawab Sinta. Mereka terdiam sejenak. Lalu Amar berkata lirih, "Aku capek Sin. Capek bukan cuma badan, tapi hati juga." Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Amar. "Aku tahu Mas, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu cukup buat terus jalan ya."
Amar tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit rumah yang penuh bercak dan retakan. Dalam hatinya, ia tahu besok pagi jam 4.30 semuanya akan terulang. Tapi malam ini, setidaknya ia bisa memeluk istrinya dalam sunyi yang hangat. Tahun-tahun berlalu seperti gerbong kereta yang melintas tanpa henti. Amar masih bangun pukul 04.30. Masih makan tempe goreng. Masih naik motor tua yang kini sering mogok. Tapi rambutnya mulai beruban dan punggungnya makin terasa berat tiap bangun tidur. Raka tumbuh besar. Kini ia duduk di bangku SMA. Sepatu bolongnya sudah 3 kali dijahit, tapi tetap ia pakai dengan bangga. Amar tak sanggup membelikan baru. "Pak, nanti kalau aku lulus, aku kerja aja ya." "Biar bantu Bapak," kata Raka suatu malam. Amar menatap anaknya, matanya bergetar. "Nggak Kak, kamu harus sekolah, kuliah, jangan kayak Bapak." Tapi ia tahu dalam hati, impian itu mahal. Uang pangkal kuliah lebih dari 20 kali gaji bulanan. Amar menabung sedikit demi sedikit, tapi selalu kalah oleh kebutuhan harian. Kadang listrik, kadang utang KPR, kadang Sinta sakit gigi. Inflasi terus bergerak. Gaji UMK naik 5%, tapi harga telur naik 10%. Kebutuhan makin banyak, pendapatan tetap sama. Mereka tak pernah jalan-jalan, tak pernah beli baju baru kecuali lebaran. Amar makin sering diam. Di pabrik, ia sudah tak sanggup mengejar target seperti dulu. Doni pindah kerja. Beberapa teman dipecat karena protes soal gaji. Amar tak berani ikut. Ia takut kehilangan satu-satunya penghasilan. "Mas, koperasi nanya lagi cicilan KPR kita. Katanya kalau nunggak lagi bisa disita," kata Sinta suatu malam. Amar hanya mengangguk, menatap lantai. Mereka harus memilih, bayar cicilan atau makan 3 kali sehari. Seringnya mereka pilih makan 2 kali agar rumah tetap aman. "Kita udah usaha, Sin, tapi kadang aku mikir, hidup kok gini amat ya?" Sinta menggenggam tangan Amar. "Yang penting kita masih bersama, itu cukup." Tapi jauh dalam hati mereka tahu, kebersamaan juga bisa retak kalau perut terus lapar. Amar merasa hidupnya seperti robot yang rusak pelan-pelan. Waktu berlalu, tapi tidak ada perubahan. Ia pernah bercita-cita punya usaha kecil, tapi modal tak pernah ada. Ia pernah mimpi punya rumah dengan halaman luas, tapi kini rumah mereka bocor kalau hujan. Mimpi-mimpi itu tinggal bayang samar, dan hari-hari tetap berjalan seperti ban sepeda tua yang terus berputar meski rantainya nyaris putus. Amar kini 56 tahun. Rambutnya nyaris seluruhnya memutih dan punggungnya sedikit membungkuk. Ia masih bekerja di tempat yang sama, hanya kini lebih sering duduk daripada berdiri. Pabrik tak lagi sepadat dulu, banyak mesin diganti otomatis, banyak teman-teman lamanya sudah keluar atau berpulang. Doni meninggal 2 tahun lalu karena stroke. Amar kini sering sakit kepala dan batuk-batuk yang tak sembuh. Tapi ia tetap datang tiap pagi, menandai absen, mengenakan seragam lusuh, dan duduk di pojok ruang pengepakan. Ia kini lebih sering diam, mengamati waktu. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik, Amar duduk di teras rumah dengan segelas teh panas. Raka kini bekerja di kota lain, jadi staf gudang di distributor makanan. Gajinya tidak jauh beda, tapi setidaknya ia tidak bekerja di bawah suara mesin. Sinta duduk di samping Amar, mengenakan sweater tipis. Mereka tidak banyak bicara. "Mas, kalau besok kamu pensiun, kita hidup dari apa ya?" tanya Sinta pelan. Amar tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi pohon mangga tetangga yang daunnya bergoyang pelan, tertiup angin. "Entahlah, Sin, aku nggak punya tabungan. Gaji habis sejak tanggal 5 tiap bulan. Mereka tak pernah punya dana darurat. Tak ada asuransi. Tak ada tabungan pensiun. Seluruh hidup hanya untuk bertahan." Dulu Amar berpikir ia hanya perlu bekerja keras. Tapi kini ia sadar, keras saja tidak cukup. Sistemnya cacat. Gaji naik, harga naik lebih dulu. Semua serba cukup-cukup pas. "Aku nyesel, Sin. Kita nggak pernah sempat nabung.
Aku terlalu sibuk kerja sampai lupa hidup, ucap Amar akhirnya. Sinta hanya memegang tangan suaminya. Nggak semua orang punya pilihan, Mas. Kita bertahan itu pun sudah luar biasa. Beberapa minggu kemudian, Amar resmi pensiun. Tidak ada pesta, tidak ada ucapan, hanya selembar surat dan pesangon kecil yang langsung habis untuk membayar sisa utang koperasi. Hari-harinya kini diisi menyapu halaman, membaca koran pinjaman, dan tidur lebih lama. Tapi di dalam hatinya ada yang kosong. Ia merasa gagal, bukan karena tak punya rumah besar atau mobil, tapi karena selama puluhan tahun hidupnya habis untuk bertahan. Tidak pernah benar-benar hidup. Suatu malam Raka pulang menjenguk. Mereka makan malam bersama, nasi, tahu goreng, dan sayur bayam. Raka tiba-tiba berkata, "Pak, nanti kalau aku naik jabatan, aku mau bayarin bapak dan ibu jalan-jalan. Nggak usah jauh-jauh, ke pantai aja cukup." Amar tersenyum samar. "Bapak udah terlalu tua buat pantai, tapi makasih, Kak." Mereka tertawa, tapi mata Amar sembab. Dalam hatinya, ia hanya ingin anaknya tak hidup seperti dia, berlari terus tanpa pernah sampai. Senja makin merah. Waktu tak pernah menunggu. Amar duduk di bangku depan rumah, mendengarkan suara azan maghrib. Ia memejamkan mata. Di ujung hidupnya, ia hanya berharap satu hal. Semoga anaknya bisa hidup, bukan cuma bertahan. Dan semoga lelahnya selama ini tak sia-sia. Hidup dengan gaji pas-pasan bukan cuma soal angka, tapi tentang waktu yang habis tanpa arah, tenaga yang terkuras tanpa sisa, dan mimpi yang pelan-pelan kita kubur karena realita. Tapi sadar nggak? Selama ini kita sibuk kerja, tapi lupa merancang hidup. Jangan tunggu umur menua buat baru bilang, "Seandainya dulu aku mulai belajar keuangan, seandainya aku lebih peka sama waktu." Di channel ini kita nggak mau kamu nyesel. Di sini kita belajar bareng soal finansial, soal hidup, soal bangkit pelan-pelan. Kalau kamu ngerasa cerita ini bikin kamu mikir ulang, jangan berhenti sampai sini. Yuk, bantu share. Semoga ceritanya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.